Hi everyone, let's learn English together with me. Today we are going to learn about the sentence. But which material that we would like to discuss? It is about the sentence structure. 2 weeks ago, we have learned about the subject and predicate. And today, we're going to explore the subject. We have the pre-modifier, head noun, and post modifier. Let's check it out. Before we go further, let's have a mind map. We have sentence here. Di sini Miss punya kalimat sentence, ya, ditandai dengan kotak panjang berwarna orange. Jadi kita akan belajar tentang sentence. Next, dalam sentence tersebut, we have subject and predicate. Jadi dalam sebuah kalimat terdapat subject dan terdapat predikat. Jadi mengembang ya. Jadi kita di sini zoom in dari yang paling luas dulu, yang paling besar cakupannya, lalu kita mengerucut ke bawah. Dari sentence, and then we have subject and predicate. Next, in subject, we have 3 components. The first one is pre-modifier, the second one is head noun, and the third one is post modifier. Jadi yang pertama adalah pre-modifier namanya. Kemudian yang di tengah namanya head noun atau inti dari sebuah subjek. Lalu ada post modifier. Ingat, di sini inti dari sebuah subjek ada pada head noun atau head. Lalu, untuk apa kita menambah pre-modifier dan post modifier dalam subjek? Yaitu untuk menambah detail. Lalu, kenapa ada 2 detail atau 2 lokasi di sini? Karena head noun itu bisa diterangkan atau bisa dijelaskan lebih detail dengan menaruh atau menempatkan pre-modifier atau kata-kata atau sekumpulan kata sebelum kata benda inti. Jadi kata benda intinya di head noun, kita pengen kasih detail bisa taruh di depan maupun taruh di belakang. Kalau di depan namanya pre-modifier, kalau di belakang namanya post modifier. Di sini Miss taruh warna yang berbeda pada head noun karena memang dia intinya. Oke. Nah, setelah itu apa hubungannya head noun dengan predicate? Kita bisa lihat di sini head noun dan predicate itu harus agree. Jadi kalau head noun-nya itu singular misalnya, maka predicate-nya juga harus singular. Kalau head noun-nya itu plural, maka predicate-nya juga harus plural. Seperti yang sudah Miss tuliskan contoh agreement di situ. A singular noun should meet the singular verb. A plural noun should meet with the plural verb. Jadi yang singular ketemu singular, plural ketemu plural. Nah, di sini yang harus kita catat adalah predikat tidak berpengaruh apapun pada pre-modifier dan post modifier. Begitu juga sebaliknya. Pre-modifier ataupun post modifier tidak bergantung atau tidak perlu menyesuaikan dengan predikat. Okay? I have a simple sentence here. Shops are located near the station. Ketika ada kalimat seperti ini, shops are located near the station, kita akan bertanya-tanya, which shops? Toko yang mana yang dimaksud? Nah, dalam hal ini, modifier diperlukan. Gunanya untuk memberikan detail pada sebuah kata benda. Oke? Karena kalau kita hanya mengatakan shops are located near the station, kita tidak tahu shops yang mana. Shops mana yang dimaksud oleh si pembicara itu tadi. So, the question would be which shops? Next, kita akan menjabarkan kata benda tadi gitu. Jadi shops tadi akan kita jabarkan. For example, large shops are located near the station. Oh, ternyata adalah toko yang luas. Oke, toko yang luas itu terletak atau ditempatkan di
stasiun. Oke. Di sini shops merupakan subjek inti. Oke, karena yang diperbincangkan adalah shops-nya. Kemudian apa fungsi large? Di sini digunakan untuk memberikan detail. Dan karena berada di sebelum shops-nya atau berada di depan shops-nya, maka disebut premodifier. Oke, dan are located tetap menjadi predikat dalam kalimat tersebut. Nah, dalam hal ini kita harus catat bahwa are located di situ menyesuaikan dengan subjek shops. Misalnya tokonya cuma satu, for example we have a large shop tanpa s, maka predikatnya menjadi is located atau was located. Oke, karena ini banyak shopnya, maka kita pakai are located. Next, kita pengen lebih mendetailkan shops yang tadi kita perbincangkan. Oke, tadi hanya ada shop, kemudian kita kembangkan menjadi large shops, lalu pengen kita kembangkan lagi. Oke, kita tambahkan menjadi those large shops are located near the station. Di sini premodifier menjadi bertambah. Kita ketambah those, ya, itu dalam artian banyak menjadi those. Kalau dalam artian satu berarti that untuk satu, those untuk banyak. Nah, di sini tetap head-nya merupakan shops dan dia tetap mempengaruhi predikat menjadi are located. Jadi tidak ada perubahan ya untuk hal ini karena kita hanya mengembangkan detail, bukan mengganti kata bendanya. Kemudian kita ingin mendetailkan lagi. Oke, sekali lagi kita detailkan lagi dengan menambahkan post modifier. Seperti apa? Kita lihat. Those large shops selling souvenirs are located near the station. Jadi itu loh, misalnya ada banyak sekali shops, ada yang jual souvenir, ada yang jual batik misalnya, atau ada yang jual bunga or something. Kita pengen mendetailkan itu loh shops yang menjual souvenir. Nah, that's why kita harus menambahkan post modifier atau informasi tambahan di belakang kata benda. Those large shops selling souvenirs. Nah, berarti di sini shops merupakan head-nya, tetap head-nya. Tapi ketambahan post modifier yaitu selling souvenir. Dalam hal ini selling souvenir merupakan present participle clause. Oke, dan are located tetap tidak berubah. Karena dia tidak akan berubah kalau subjeknya tidak diubah. Di situ kan subjek intinya tetap shops meskipun kita mendapatkan tambahan informasi. And then the last example. Those large shops built last year are located near the station. Di situ ada post modifiernya built last year. Jadi ada tambahan informasi yang dibangun tahun kemarin. Jadi misalnya ada banyak shops yang ada yang dibangun tahun kemarin, ada yang dibangun 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Nah, kita ingin menspesifikkan bahwa itu loh shops yang dibangun tahun lalu. Oke, di situ pre-nya tetap those, large juga menjadi pre-modifier, kemudian shops tetap menjadi head, built last year merupakan post modifier, dan predikatnya tetap are located. Jadi di sini miss highlight untuk head dan predikat karena mereka saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Sedangkan untuk pre dan post itu tidak miss highlight karena dia hanya memberikan detail pada kata benda utama. Okay, so let's discuss about the noun phrase. Di sini Miss akan menjelaskan tentang noun phrase atau frasa kata benda. Frasa kata benda ini adalah materi yang dari tadi kita perbincangkan yang menduduki sebagai subjek. Jadi pada awalnya noun phrase itu dibentuk oleh noun sebagai head-nya atau kata utama. Oke, kemudian noun dijelaskan dengan informasi detail lainnya menggunakan premodifier. Premodifier ini adalah kata atau sekumpulan kata yang akan menjelaskan noun. Di situ sudah Miss tuliskan premodifier adalah
a modifier coming before the noun. Selanjutnya, selain premodifier atau kata sengkumpulan kata yang menjelaskan kata benda sebelumnya atau di depannya gitu, ada juga post modifier yang menjelaskan kata benda setelah kata benda tersebut. Di situ tanda panah mengarahkan bahwa post modifier itu menjelaskan kata benda. Di situ juga sudah dituliskan a modifier coming after the noun. Jadi cukup jelas di sini bahwa kata benda itu bisa dijelaskan lagi. Bisa dengan premodifier atau dengan post modifier, sehingga membentuk noun phrase atau frasa kata benda. Kemudian setelah itu kita akan identify apa saja yang bisa menjadi premodifier. Di situ pertama Miss punya determiner, kemudian present participle atau biasa kita sebut dengan verb ing atau verb ing. Kemudian ada past participle atau verb 3, adjective, dan noun. Di situ hanya beberapa, ada juga gerund ya. Beberapa poin tersebut bisa menduduki sebagai premodifier atau kata-kata yang bisa menjelaskan kata benda yang terletak sebelum kata benda tersebut. Kemudian setelah premodifier kita menuju ke post modifier. Apa saja yang bisa menjadi post modifier? Yang pertama ada adjective clauses, kemudian ada present participle phrases. Ingat ya, present participle tadi adalah verb ing. Kemudian ada past participle phrases atau verb 3. Kemudian ada prepositional phrases atau frasa preposisi. Kemudian ada juga infinitive or infinitive phrases. Jadi poin-poin tersebut adalah beberapa post modifier yang akan kita jelaskan atau kita pelajari di video berikutnya. Oke, jadi untuk video ini kita cukup membahas konsepnya atau mind map dari noun phrase dan bagaimana noun phrase itu berhubungan dengan predikat. Kita juga belajar tentang apa saja yang bisa menduduki premodifier dan post modifier sebagai penjelas kata benda untuk membentuk